Sebelum menonton kisahnya, ayo like dan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Kutukan dari api, amarah yang tak terpadamkan. Los Angeles selalu bersinar dengan gemerlap lampu dan hiruk-pikuk kehidupan. Di balik kemewahan kota ini, ada kisah yang jarang diceritakan, kisah tentang api, kesombongan, dan sesuatu yang lebih besar dari manusia. Awal mula kesombongan. Di salah satu apartemen mewah di pusat kota, seorang wanita bernama Lisa S1MCHE Pronunciation Alistair hidup dengan caranya sendiri. Lisa adalah seorang influencer terkenal yang gemar membuat konten kontroversial di media sosialnya. Ia dikenal karena berani menantang norma, meremehkan hal-hal yang dianggap sakral, dan menganggap semuanya hanya sebagai mitos belaka. Suatu hari, Lisa menemukan sebuah kitab tua di toko barang antik yang hampir tutup. Penjualnya, seorang pria tua berwajah suram, memperingatkannya, "Ini bukan buku biasa. Jika kau tidak bisa menghormatinya, lebih baik jangan membawanya pulang." Lisa tertawa kecil dan mengabaikan peringatan itu. Baginya, semua ini hanyalah tahayul. Video terlarang. Malam itu, Lisa pulang dan mulai membuka kitab tersebut di depan kameranya. Ia menyiapkan Livestream, ingin membuat konten sensasional dengan menghina isi kitab tersebut. "Lihat ini, orang-orang percaya ini bisa melindungi mereka? Omong kosong," katanya sambil mencoret-coret halaman kitab dengan spidol merah. Para penontonnya terbagi dua, sebagian tertawa bersama Lisa, sementara yang lain merasa ngeri dan memperingatkannya di kolom komentar. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu di apartemennya berkedip-kedip. Suhu ruangan tiba-tiba menjadi sangat panas. Lisa merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari bayang-bayang. Namun, ia tetap melanjutkan aksinya. Dengan penuh kesombongan, ia merobek halaman kitab itu dan membakarnya di depan kamera. Sejenak, api itu terlihat biasa. Namun, setelah beberapa detik, nyala api berubah menjadi biru pekat dengan percikan hitam yang aneh. Asapnya tidak mengarah ke atas, tetapi malah bergerak seperti tangan tak kasat mata, merayap menuju wajah Lisa. Dan saat itulah jeritan pertama terdengar di seluruh kota. Kobaran yang tidak bisa dipadamkan. Keesokan paginya, kebakaran besar melanda Los Angeles. Api menjalar lebih cepat dari biasanya, melahap gedung-gedung tanpa alasan yang jelas. Pemadam kebakaran berusaha sekuat tenaga, tetapi api ini berbeda. Air tidak bisa memadamkannya. Salah satu petugas pemadam kebakaran, Mike Henderson, bersumpah bahwa ia melihat bayangan hitam di tengah kobaran api, seolah ada sosok yang tertawa di dalamnya. Warga mulai panik, mencari-cari alasan di balik kejadian ini. Sementara itu, Lisa terbangun di apartemennya dengan tubuh gemetar. Livestream semalam sudah ditonton jutaan orang, tetapi ia tidak ingat bagaimana siaran itu berakhir. Ia hanya ingat tatapan menyeramkan yang muncul dalam kobaran api sebelum semuanya menjadi gelap. Ketika ia membuka ponselnya, sebuah pesan misterius muncul di layar. "Kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Rahasia yang terkubur." Ketakutan mulai merayapi Lisa. Ia mencari informasi tentang kitab yang ia bakar dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Kitab itu ternyata merupakan artefak kuno yang digunakan untuk menyegel entitas api dari masa lalu, sesuatu yang disebut sebagai penjaga nyala. Legenda mengatakan bahwa selama ribuan tahun, kitab itu menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan makhluk yang ingin membakar segalanya. Dan kini, segelnya telah dihancurkan. Lisa segera berusaha menghubungi pemilik toko antik, tetapi saat ia kembali ke sana, toko itu sudah hangus terbakar. Tidak ada jejak pemiliknya, hanya abu dan bau hangus yang masih menyengat. Sementara itu,
Api di kota semakin tak terkendali. Kejadian ini bukan lagi sekadar kebakaran biasa, ini adalah bencana yang lahir dari kesombongan seorang manusia. Pembalasan dari sang api. Lisa mulai dihantui oleh sosok tanpa wajah yang muncul di cermin, di layar ponselnya, dan bahkan dalam bayangannya sendiri. Suara bisikan terus terdengar, mengulang-ulang satu kalimat. Api adalah penjaga, api adalah hukuman. Panik, ia mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya. Lisa akhirnya menemukan seorang pria tua bernama Elias, seorang mantan pendeta yang menghabiskan hidupnya mempelajari artefak kuno. Elias memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan mengembalikan kitab yang ia bakar, tetapi bagaimana mungkin jika kitab itu telah berubah menjadi abu? Kau harus menghadapi sang penjaga sendiri, kata Elias dengan suara penuh ketakutan. Malam itu, Lisa pergi ke pusat kebakaran terbesar, di mana api berkobar seolah memiliki kehidupan sendiri. Dengan suara gemetar, ia berteriak, "Aku minta maaf, aku tidak tahu apa yang kulakukan." Namun, jawaban yang datang bukanlah pengampunan. Di dalam kobaran api, sesosok makhluk raksasa muncul. Wujudnya seperti manusia, tetapi terbuat dari api murni, tanpa mata dan tanpa hati. Ia menatap Lisa, lalu berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami manusia. Dan dalam sekejap, api itu menelannya hidup-hidup. Akhir yang tak terlupakan. Keesokan harinya, kebakaran itu akhirnya mereda, tanpa alasan yang jelas. Api yang tidak bisa dipadamkan tiba-tiba menghilang begitu saja. Tim pencarian menemukan sisa-sisa apartemen Lisa yang telah berubah menjadi abu. Anehnya, hanya satu benda yang tersisa tanpa terbakar di tengah puing-puing, sebuah kitab tua yang kembali utuh. Los Angeles mungkin telah selamat dari bencana ini, tetapi mereka yang tahu kebenarannya sadar bahwa ini bukan sekadar kebakaran biasa. Ini adalah peringatan bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar, dan bahwa sesuatu di luar pemahaman manusia selalu mengawasi dari dalam kegelapan. Kesimpulan, cerita ini bukan sekadar tentang kebakaran, tetapi juga tentang kesombongan manusia yang menantang sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Dengan gaya narasi yang mencekam dan plot twist yang mengerikan, kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa dipermainkan, karena konsekuensinya bisa lebih besar dari yang kita duga. Bagaimana menurutmu? Ayo klik like dan subscribe-nya agar bisa nonton video selanjutnya. Terima kasih.